Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tiada suatu musibah pun atau suatu bencana pun yang menimpa yang terjadi di bumi, dan tidak pula satu musibah atau bencana pun yang menimpa yang terjadi pada diri kamu, melainkan telah tertulis dalam kitab, itu Lauh Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Surat Al-Hadid, surat yang ke-57, ayat yang ke-22. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, menyambung kajian kita setelah zuhur tadi, kita bacakan sebuah hadis riwayat Imam Muslim nomor 918. Hadis berbunyi, isinya saja: ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amara Allahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Tidaklah menimpa, tidaklah mengenai atau terjadi suatu musibah terhadap seorang muslim, lalu dia mengatakan atau mengucapkan apa yang telah Allah perintahkan untuk diucapkan, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia iringkan dengan membaca Allahumma ajurni, ya Allah, beri balasanlah, beri ganjaranlah, beri pahala aku, fi musibati, dalam musibah yang menimpa aku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantilah ya Allah untukku, bagiku yang lebih baik daripada musibah yang menimpa ini, illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah pasti menggantinya yang lebih baik pada musibah yang menimpanya itu. Sebagaimana kita sebutkan tadi, hadis ko diriwayatkan oleh Imam Muslim 918. Kita pelajari dan kita baca syarahan dari para ulama tentang hadis ini. Antara lain adalah bahwa musibah apapun yang menimpa, yang terjadi, yang dialami oleh seseorang, itu adalah suatu hal yang telah digariskan, yang sudah tertulis, yang sudah Allah tetapkan menimpa dirinya sebagai ujian, sebagai cobaan dan penghapus dosanya. Satu. Yang kedua, apabila seseorang ditimpa musibah, yaitu musibah kanat azimatan aw saghiratan, apakah itu musibah kecil atau musibah besar, baik itu perkara yang tidak disenanginya menimpa dirinya, atau keluarga, atau hartanya, atau apapun yang menimpa yang berkaitan dengan dirinya,
terjadi menimpa dirinya. Lalu dia ucapkan innalillah, sebagaimana yang telah kita hafal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedikit kita jelaskan bahwa kebanyakan kita atau kebanyakan awak membaca innalillah kan ketika kematian. Kalau terengah orang baca innalillah, yang ada di pikiran orang atau di kita sebagian adalah siana mati. Padahal innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah bacaan ketika musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi musibah sekecil apapun. Disyarahkan di sini ai musibatin kanan azimatan aw saghiratan. Apakah musibah itu musibah yang besar-besar atau musibah yang kecil-kecil? Meskipun hanya tertusuk duri atau tersayat tangan, tergores. Karena yang dikatakan musibah itu adalah ma'adal mu'min. Apa saja yang membuat seorang mukmin itu terganggu, tidak nyaman, tersakiti, namanya musibah. Apa saja, baik yang menimpa dirinya, menimpa anak-anaknya, menimpa hartanya, atau menimpa apa saja yang berhubungan dengan dirinya, baik pada fisiknya ataupun yang menimpa psikis, seperti takut, sedih, rusuh, cemas, khawatir, bimbang. Itu musibah. Musibah yang menimpa psikis. Lalu dibacanya innalillahi, karena innalillahi itu adalah bacaan musibah. Itu innalillah, sesungguhnya kita milik Allah, diri kita milik Allah, apapun yang ada pada diri kita juga milik Allah. Allah yang beri, Allah yang ngasih, Allah yang mengaruniakan, Allah yang menganugerahkan, semuanya milik Allah. Ini namanya pengakuan. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita pasti kembali kepada Allah nanti di akhirat melalui kematian. Lalu setelah itu diiringinya dengan baca Allahumma ajurni. Ajurni, bukan ajirni. Kalau ajirni, lindungi aku, pelihara aku. Biasanya untuk neraka, Allahumma ajirni minan nar. Ajurni, Allahumma ajurni, ya Allah ajurni, beri ganjaran. Maknanya a'tinil ajra, ya Allah berikan kepadaku ganjaran, wal jaza balasan, was thawab pahala. Ajurni. Jadi ajurni, ya Allah beri ganjaranlah aku, beri balasanlah aku, beri pahala aku, fi musibati, di dalam musibah yang menimpa diriku ini. Satu, wa akhlif li, dan gantilah ya Allah untukku, khairan minha, lebih baik daripada musibah yang menimpa, atau musibah yang terjadi, atau musibah yang aku alami. Mohon ya Allah ganti. Dua permintaan. Yang pertama, mohon kepada Allah agar musibah itu diganjari, dipahalai, diberi balasan Allah. Yang kedua, memohon kepada Allah agar diganti dengan yang lebih baik. Khairan minha wa akhlif li khairan minha. Jadi Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Illa, melainkan akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah mengganti, Allah ganti lahu untuknya, orang yang ditimpa musibah ini lebih baik daripada musibah yang menimpanya. Hadis ini sahih.
Cuman ulama menggarisbawahi sedikit, wa yakunu hadza musahiban lis-sabri wa adamil jaza. Ini harus disertai dengan sabar, tanpa protes, tanpa marah-marah, tanpa berusangka kepada Allah. Dua itu. Musahiban lis-sabri, disertai dengan kesabaran, menerima musibah itu, dan tanpa protes keluh kesah, seakan-akan dia tidak senang atau tidak setuju, atau marah atau dongkol atau kesal. Kalau lagi terpenuhi dua ke, akhlafallahu lahu khairan minha, Allah ganti yang lebih baik daripadanya musibah yang terjadi itu. Nah, dengan ini dalam beberapa riwayat disebutkan juga penambahnya, Allah di dunia ini juga akan memberikan kepadanya pada waktu yang Allah kehendaki ganti yang lebih baik daripada apa yang telah hilang. Dalam bentuk apa? Tidak tahu kita. Dalam bentuk apa Allah ganti musibah itu? Ya, tidak harus barang yang sama, dan tidak harus seperti itu. Maka ini kita serahkan kepada Allah. Allah yang paling tahu apa yang lebih patut, yang lebih layak, yang lebih baik untuk ganti daripada musibah. Kalau dulu Ummu Salamah ketika kematian suaminya yang bernama Abu Salamah, beliau teringat dengan doa Nabi ini, doa yang diajarkan Nabi kepada beliau ketika mati meninggal Abu Salamah. Beliau baca ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu beliau berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Di pikiran Ummu Salamah, siapa yang ganti suaminya? Di pikirannya, di hatinya tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dan Ummu Salamah tidak terbayang sedikit pun baginya bahwa ganti itu kerana Rasulullah SAW. Jadi diganti oleh Allah suaminya Abu Salamah dengan Rasulullah. Habis masa idahnya dilamar oleh Rasulullah. Jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Rasul menjadi istri Rasulullah, Ummul Mukminin dia. Yang jelas atau yang jelas di kita, kalau terjadi musibah, cepat baca itu. Sabar, tidak keluh kesah, tidak protes, tidak marah-marah, tidak dongkol, tidak kesal. Lalu doalah, Allahumma ajurni. Tunggu sajalah apa gerangan ganti yang akan Allah beri. Pasti Allah ganti, karena Allah Maha benar dan apa yang dijanjikannya pasti benar. Allah tidak akan menyalahi dan tidak akan memungkiri janji yang dijanjikannya. Satu. Jadi dengan begitu tali kaji kita dengan siang hari tadi, balik kita kepada arti asal bahwa yang musibah itu dia. Apa saja yang membuat kita tidak senang, tidak suka, terganggu, tidak nyaman. Termasuk kena gores. Apakah itu menimpa diri kita, anak kita, harta kita, keluarga kita, atau apapun yang berhubungan dengan kita, atau menimpa psikis. Apa psikis ya? Takut, sedih. Mengenai sedih ini saya catat tadi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad hadis tercatat 25275, dikatakan isnadnya hasan, bagus. Intinya saja dari Aisyah, Rasulullah bersabda, idza kasurat dzunubul abdi. Apabila dosa seorang hamba itu banyak, kasurat, banyak dosanya, walam yakul lahu ma yukaffiru, walam yakul lahu ma yukaffiruha minal amal.
Sementara tidak ada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang akan bisa menjadi penghapus dosa-dosanya itu. Ibtalallahu ta'ala bil huzni. Allah cobai dia dengan sesuatu cobaan, lalu dia sedih. Dengan sedihnya itu, sedih duka dia, rusuh. Dengan sedih duka rusuhnya itu liyukaffiraha anhu. Itu Allah jadikan penghapus dosanya. Maka jadilah sedih duka itu juga musibah. Inti hadis yang kita baca sebentar ini adalah siapapun yang dosanya banyak, sementara Allah ingin menghapuskan dosanya. Dilihat amal-amal salehnya, tidak ada amal-amal salehnya yang bisa menghapus dosanya. Lalu Allah jadikan dan Allah izinkan terjadi pada dirinya sesuatu yang membuatnya sedih. Kesedihannya itu sebagai sarana untuk menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Semoga apa yang kita sampaikan berfaedah, bermanfaat untuk saya dan kita semua. Ya, kita akhiri dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.